Yang ini 42 tahun, ini 22 tahun. Gimana coba? Ketawa dia. Untung udah mualaf katanya gitu. Alhamdulillah ya Roh, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting sudah muslim. Kalau begini, saya balik tanya kepada pendeta yang ngatain saya anak setan. Kalau begini, anak setan mana yang rubah firman Tuhan? Kita beritahu kepada mahasiswa itu bahwa tidak usah diperkenalkan dulu, jangan dulu kamu bilang Yesus segala macam, enggak. Tanya saja dulu, metodenya begitu. Gimana Pak? Ya Ibu sehat, cari yang susah-susah, cari yang lemas-lemas. Nah, makanya umat Islam jangan pelit-pelit. Bersedekah, jor-joran, lihat. Jangan kita kesana kemari dakwah lantang bersuara, tapi tetangga kita banyak yang lapar. Kalau kita saya ingat dulu sebelum berangkat itu berdoa. Bahkan bendera-bendera di setiap daerah itu dibuatkan benderanya. Mau negara, mau kabupaten, mau provinsi, mau kecamatan, mau desa, dibuat benderanya, didoakan, tumpang tangan. Begitu, itu model gerejanya Pak Ustadz Dondi itu. Tumpang tangan gitu. Karena memang betul-betul militannya itu luar biasa. Saya dulu setiap Natal pasti akan ke Kalimantan Barat sana, ke pelosok-pelosok. Militan, sudah terlatih militan. Makanya kalau apalagi sudah Islam, yakin masuk surga, takbir. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersama dengan bapak-bapak semua di sini, ada ibu-ibu juga. Semoga sehat-sehat ya Bu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman Islam. Alhamdulillah ya, nikmat yang melebihi nikmat kesehatan, nikmat harta, bahkan nikmat anak yang soleh. Jadi di dalam pertemuan kita pada hari ini, alhamdulillah saya juga bersyukur bisa berjumpa kembali dengan mantan pendeta nih. Sebelah saya ini mantan pendeta nih, Masya Allah. Berapa tahun dulu Romo jadi pendeta? 13 tahun, Masya Allah. Apakah dulu pernah melakukan program kristenisasi di daerah Riau ini? Jangan buka-buka rahasia. Jangan buka-buka rahasia katanya. Nanti aja katanya.
Yang mau nanya dulu, Romo pernah memurtadkan berapa orang Islam? Nanti gitu ya setelah ini. Alhamdulillah. Baik, saya ingin tahu bapak-bapak yang ada di sini, ini apakah pegiat dakwah yang berurusan atau bersinggungan langsung dengan para misionaris? Ada? Ada? Ada ya? Alhamdulillah. Jadi cocok memang kita sekarang berdiskusi, sharing, sehingga nanti kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai di lapangan gitu ya. Ketika kita bersinggungan dengan misionaris yang mereka tujuannya adalah untuk mencari jiwa, istilahnya mencari jiwa, betul ya Romo ya? Ini mantan pendeta harus koreksi saya kalau salah nih. Mereka sebut mencari jiwa itu artinya apa? Mencari orang untuk dimasukkan ke dalam agama mereka. Ya, perintah di dalam agama mereka untuk mencari jiwa itu ada di Matius pasal 28 ayat 19. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan susunan atau struktur di dalam kitab mereka ya. Yang saya tunjukkan di sini ini adalah nama-nama surat-surat tapi masih dalam bentuk singkatan-singkatan. Jadi kalau KEJ itu adalah kejadian, KEL keluaran, IMA itu imamat, BIL bilangan, ULA ulangan dan seterusnya. Yang warna merah itu yang disebut dengan kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian lama. Yang warna biru itu yang ada di dalam perjanjian baru. Yang saya tampilkan di sini ini adalah Bible versi Lembaga Alkitab Indonesia yang disebut dengan terjemahan baru 1. Sekarang, ini yang TB1 ini diterbitkan dulu tahun 1974. Sekarang mereka sudah punya revisi yang terakhir, tapi aplikasinya belum keluar, yaitu terjemahan baru 2, baru dikeluarkan tahun 2023. Ya, jadi masih hangat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya masih pakai yang TB1 karena ini yang memang masih sangat populer di kalangan mereka sendiri. Perintah mereka untuk mencari jiwa itu ada di Matius. Nah ini saya perlihatkan ya. Ini Matius pasal 28 ayat 19. Saya perbesar supaya Bapak Ibu bisa membaca lebih jelas. Segini cukup membaca nggak ya? Cukup ya? Nah, ayatnya berbunyi demikian. Romo Hendriko pasti hafal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ya perintahnya begitu. Ini ayat oleh mereka disebut sebagai amanat agung. Ya, mereka punya amanat agung. Jadi berdasarkan ayat ini, mereka melakukan segala daya upaya untuk mencari jiwa, memasukkan orang di luar agama Kristen menjadi Kristen. Ya, walaupun kalau ditelusuri ayat ini ternyata sisipan gereja Romawi di abad kedua. Saya punya banyak sekali catatan-catatan dari kalangan mereka sendiri yang menyatakan bahwa ayat ini tidak otentik. Karena banyak ahli-ahli perjanjian baru yang menyatakan bahwa surat Matius ini berhentinya sampai di ayat 15. Nah ini sampai di sini. Yang ayat 16 sampai ke 20 itu adalah ayat sisipan. Ya, nggak apa-apa. Ini kita terima aja. Kita lihat aja. Yang penting kita tahu keadaan kitab mereka. Buat Bapak Ibu yang berurusan langsung dengan pegiat-pegiat kristenisasi atau misionaris, ayat ini yang dipakai oleh mereka untuk mencari jiwa. Ya. Yang harus kita ketahui di dalam kitab mereka itu adalah apa ya? Kontradiksi. Ya, masih banyak kontradiksi yang ada di dalam kitab mereka. Kontradiksi seperti apa yang saya maksud? Itu begini. Saya kembalikan dulu. Nah, di dalam kitab-kitab yang ada yang berwarna merah yang ada di dalam Perjanjian Lama, ini sebenarnya kita bisa memahami ada 3 konsep minimal ya, yaitu apa? Konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesias. Yang konsep Mesias ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan akidah, tetapi yang saya ingin tonjolkan di sini adalah konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Nanti kita akan bandingkan dengan ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru, di mana di dalam Perjanjian Baru itu ada 4
surat yang namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini adalah 4 surat yang menceritakan tentang kehidupan daripada sosok Yesus Kristus yang oleh orang Kristen dianggap sebagai Tuhan. Ya, Tuhan dalam hal ini, kalau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu adalah sesuatu yang disembah, dipuja, diyakini sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Tuhan, ya. Kita tahu ya artinya Tuhan ya. Kalau orang Islam, saya tanya, siapa nama Tuhan orang Islam? Allah. Jawabnya mudah kan? Jawabnya mudah kalau orang Islam ditanya. Siapa nama Tuhan orang Islam? Jawabnya langsung Allah. Tetapi di dalam kitab mereka, khususnya di negara Indonesia dan Malaysia, itu mereka juga menggunakan kata tulisannya ALLAH, ya, mereka bacanya Allah, tetapi buat mereka itu bukan nama. Buat mereka itu bukan nama Tuhan, buat mereka itu juga sebutan, ya. Jadi di dalam Perjanjian Baru mereka menggunakan kata Allah itu ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mereka sebut dengan Bapa. Tetapi ada kata lain Tuhan yang diperuntukkan untuk Yesus. Ya, Yesus disebut Tuhan, Bapa disebut Allah. Nah, kok bisa begitu? Itu adalah akidah mereka. Jadi sebutan Tuhan untuk Yesus itu adalah karena Yesus adalah utusan. Utusan ya. Mereka menyebut Yesus utusan, tapi utusan yang bersifat ilahi gitu. Ada yang bingung? Ada yang mulai bingung? Mulai bingung pasti. Ya, ini belum ngomong Trinitas nih. Nanti kalau ngomong Trinitas mungkin pada perlu bodrek mungkin minum sini. Ya, jadi memang akidah mereka Tuhan yang Maha Kuasa ini, bagian daripada Tuhan ini atau firman-Nya, atau kita kenal dengan sebutan mungkin kalamullah, itu firman bisa menjadi manusia. Nah, kalau kita memahami Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimatullah. Kalimatullah artinya apa? Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimat kun. Betul? Ya kan? Ada ayat yang menyatakan bahwa semisal penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan tanah liat dan diciptakan dengan kun. Menjadi apa? Fayakun. Ya, itu konsep di dalam Islam. Tetapi kalau di Kristen, firman yang disebut firman daripada Bapa ini menjelma jadi Yesus. Sebelum kita mendalami ini, saya akan memberikan ayat-ayat yang ada di dalam Perjanjian Lama yang menentang konsep tersebut. Nah, ya, jadi kalau Kristen mempunyai akidah Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, itu sebenarnya ditentang oleh kitab mereka sendiri, tetapi yang berasal dari Perjanjian Lama. Pertama-tama saya akan tunjukkan bahwa di dalam kitabnya Perjanjian Lama yang milik orang Yahudi, yang berasal dari kitabnya orang Yahudi yaitu Tanakh ini, mana? Sebentar ya, saya kalau ngomong nggak pegang barang itu nanti disangkain asumsi gitu. Ini mejanya kayaknya kurang besar jadi ya. Ini adalah kitabnya orang Yahudi yang namanya Tanakh. Tanakh ini adalah singkatan daripada Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Ibrani seperti ini. Ya, di dalam sini ini mengajarkan konsep tauhid ternyata. Ya, kitabnya orang Yahudi ini mengajarkan konsep tauhid. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Ini yang akan saya tunjukkan ini adalah ayat-ayat yang sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, ke bahasa Latin, kemudian ke bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Indonesia, ya. Ada sebuah surat namanya surat Ulangan pasal 6 ayat 4. Nah, kita bisa baca, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Walaupun penerjemahannya ini tidak tepat secara bahasa Indonesia, tetapi kita terima aja ya bahwa ini sebagai konsep tauhid mereka. Kata Tuhan di sini itu huruf besar semua, betul ya? Kalau saya ngomong Tuhan, bapak-bapak yang di depan saya ini tahu nggak? Saya ngomong Tuhan itu Tuhan huruf besar semua
atau T-nya aja yang besar, atau huruf kecil semua. Bagaimana Bapak bisa membedakan? Tidak bisa kan? Saya kalau ngomong Tuhan, ya sudah, Bapak Ibu taunya Tuhan itu adalah apa? Sesuatu yang disembah, diyakini dan dipuja sebagai Maha Kuasa. Tetapi kalau orang Kristen, khususnya di Indonesia dan Malaysia, mereka menerjemahkan nama ya yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai nama yang sangat sakral, yaitu 4 huruf yang disebut dengan istilah tetragrammaton. Tetragrammaton itu ada 4 huruf, hurufnya berbentuk Y, H, V, H. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar YHWH ya? Orang Kristen menyebutnya Yahweh atau Yehova atau Yehuwa gitu ya. Orang Yahudi tidak boleh menyebut Yahweh atau Yehova atau Yehuwa. Tidak boleh. Orang Yahudi ketika melihat ada tulisan yang tertulis Yod He Vav He itu, mereka harus menyebut mengganti dengan sebutan Adonai. Adonai itu bahasa Yunani atau Hashem. Hashem itu bahasa Ibrani yang artinya sang nama. Ya, mereka tidak boleh sembarangan menyebut Yod He Vav He itu. Kalau Adonai itu kalau padanan bahasa Arabnya itu apa ya? Rob gitu, ya. Kita jadi biar paham gitu ya, Adonai itu apa, Hashem itu apa. Ini adalah ajaran utama bangsa Israel yang dianggap ini adalah ajaran Nabi Musa. Bahasa Ibraninya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, ketika ada kata Tuhan huruf besar semua, orang Yahudi akan menyebutnya Adonai. Allah kita itu sebenarnya adalah dalam bahasa Indonesia yang benar tuh Tuhan kita, mereka sebut dengan Elohenu. Eloh itu adalah Tuhan dalam bahasa Ibrani ya. Jadi orang Yahudi itu mengenal ada 7 nama. 7 nama untuk menyebut Tuhan mereka. Pertama itu El, kedua Eloh, ketiga Eloah, keempat Elohim, kelima El Shaddai, keenam baru yang 4 huruf tadi Yod He Vav He ya, yang mereka ganti dengan Adonai. Yang ketujuh Zevaot. 7 nama ini yang paling suci adalah yang keenam tadi yang Yod He Vav He itu ya. Makanya ketika mereka melihat ada tulisan Yod He Vav He, mereka harus menyebut dengan Adonai atau Hashem. Kalau kita baca seperti ini, sama nggak menurut bapak-bapak dengan Kul Huwallahu Ahad? Sama nggak Pak? Ada samanya, ada kemiripannya ya. Jadi ada Adonai Elohenu, Adonai Ehad, sama dengan Kul Huwallahu Ahad. Di bahasa Ibrani ada kata Ehad, di kita ada kata Ahad. Itu artinya sama. Sebenarnya kata Ehad itu di dalam bahasa Ibrani itu bisa dipakai untuk kesatuan ya. Misalnya suami istri bersatu satu daging, itu mereka juga menggunakan kata Ehad. Tetapi ketika Ehad itu bersinggungan atau berurusan dengan konsep ketuhanan, orang Yahudi taunya Ehad itu adalah tunggal, bukan kesatuan dari beberapa pribadi gitu ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana Kristen memahami ini sebagai cikal bakal Trinitas gitu ya. Ini pertama. Yang kedua, ada di dalam kitab atau surat Bilangan pasal 23 ayat 19. Di sini disebutkan apa? Ini terjemahannya buat orang Indonesia yang menggunakan KBBI sebenarnya kurang tepat ya. Harusnya kata Allah itu diganti dengan kata Tuhan harusnya ya. Di sini dibacakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi di sini ada kalimat Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Kira-kira sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama kan? Serupa gitu ya, atau setara gitu ya. Nanti saya bisa tunjukkan lagi ayat seperti ini. Di surat Keluaran pasal 9 ayat 14. Pak Pendeta masih ingat ayat-ayatnya? Masih ya? Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui, perhatikan, bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Sama nggak Pak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Kurang lebih sama ya. Saya nanti tunjukkan lagi ada ayat yang seperti ini.
Di 2 Samuel 7:22. Ada kalimat, sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Ya, kita jangan usah permasalahkan dulu nih penyebutan mereka yang tidak tepat. Tetapi ada kata-kata, sebab itu engkau besar. Ya, kita di Islam mengenal apa? Allahu Akbar. Ada lagi ayat-ayat yang begini, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, perhatikan, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Engkau di sini dengan besar berarti Tuhan. Berarti langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Berarti orang Yahudi juga mempunyai pemahaman bahwa langit itu tidak satu. Betul nggak? Karena ada langit yang mengatasi segala langit. Berarti langitnya lebih dari satu. Kita di Islam mengenal langit ada berapa? 7. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua, perbandingannya seperti apa dibanding apa? Seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit pertama hanya dibandingkan dengan langit kedua. Terus langit ketiga, 4, 5, 6, 7. 6 langit dibandingkan dengan langit ketujuh juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Sidratul Muntaha tambah 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah sama juga seperti dengan cincin dibuang di padang pasir. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan besarnya Allah seperti apa? Ya, tidak bisa dibayangkan. Bahkan manusia pun belum bisa menyentuh langit pertama. Jadi orang Yahudi juga memahami bahwa Tuhan itu adalah maha besar dengan ayat ini. Ya, kita lihat lagi di Ayub pasal 9 ayat 32. Karena dia bukan manusia seperti aku, ya, sama tadi dengan bilangan 23:19. Kita lihat lagi di Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Jelas ya. Yang kudus di tengah-tengahmu. Aku tidak datang untuk menghanguskan. Kita lihat lagi di Ayub, yang di Ayub tadi ada yang ketinggalan. Ayub 37 ayat 16. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan? Tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu. Yang maha tahu ini artinya Tuhan maha tahu. Ya, ini beberapa sifat-sifat yang dicantumkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Ada lagi di Maleaki pasal 3 ayat 16. Kok 16 sih? Ayat 6 maksudnya. Nah, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, jadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan itu esa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu tidak berubah. Ini beberapa sifat ya, belum semuanya nih. Kalau saya bacakan semua banyak sekali. Tetapi kita bisa memahami bahwa di seluruh kitabnya orang Yahudi yang ini mereka memahami bahwa Tuhan itu bukan manusia. Ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, tiba-tiba Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang tidak berubah itu, tiba-tiba bisa menjadi Yesus. Dulu pendeta sampai bingung jadinya, nih Yesus yang gimana sih? Katanya bukan manusia, tapi kok jadi manusia, gitu ya. Itulah yang harus kita ketahui, dari mana ajaran yang dari Yahudi kok bisa berubah menjadi Tuhan jadi manusia. Kalau kita orang Islam memahami Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang perawan yaitu Maryam, dan Maryam mengandung karena istilahnya ditiupkan roh melalui malaikat Jibril alaihissalam, ya kan? Roh daripada Nabi Isa alaihissalam ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam rahim Maryam, sehingga lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Tetapi di Kristen yang walaupun mereka sama-sama juga mempercayai Yesus lahir dari perawan suci Maria,
itu boleh dikatakan Tuhan sendiri yang masuk ke dalam rahim Maria. Sehingga Yesus yang lahir itu bisa disamakan dengan misalnya putra-putra dewa Jupiter atau anak daripada dewa Zeus. Seperti itu ya. Jadi ada pengaruh nih dari Helenisme Yunani atau dari paganisme Romawi. Sedangkan ayat yang mereka gunakan untuk mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, itu mereka sering mengambil atau menggunakan ayat ini. Bapak-bapak yang sering ketemu misionaris pasti sering mendengar misionaris membacakan ayat ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ada yang pernah dengar Pak misionaris ngomong begini? Belum? Ayat ini ternyata adalah ayat yang diadopsi dari ajaran Helenistik filosofi. Ya. Nanti akan saya tunjukkan, kalau di dalam video saya, makanya saya tidak live, nanti rekaman video ini akan saya tunjukkan sebuah kitabnya dari orang Katolik Amerika, yang mana ketika ayat ini berbunyi seperti ini, di sini ada keterangan bahwa ayat itu adalah adopsi dari Helenistik filosofi. Nah, sekarang saya ingin minta mantan pendeta Romo Heriko membuktikan. Gitu. Nah, ini ada di sini. Kelihatan nggak Ustaz? Tulisannya besar sekali nih. Hah? Ada tulisan apa nih yang kuning-kuning nih? Ini kan in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ya kan? Helenistik filosofi. Masih kelihatan ya? Wih keren. Padahal nggak pakai kacamata kan bacanya. Ini yang ngomong Bible sendiri ya, bukan saya loh. Ini yang ngomong Bible sendiri. Makanya Bible ini walaupun susah dibeli, tetap saya cari. Akhirnya dapat saya beli. Kenapa? Karena ada catatan kaki seperti ini. Kalau catatan kaki seperti ini kita perlihatkan kepada orang Kristen, apa tanggapan mereka? Susah mereka membantahnya bahwa benar ayat-ayat ini itu diadopsi dari Helenistik filosofi. Jadi kita tidak boleh berasumsi, kita tidak boleh menuduh, ya. Kita hanya boleh membacakan dari dokumen mereka sendiri. Ini ilmu yang boleh dikatakan begini. Kalau di kalangan pesantren itu ada semacam istilah mukok badoh. Mukok badoh itu artinya apa? Menggunakan dokumen lawan bicara untuk membuktikan bahwa argumen mereka salah gitu. Ya. Kalau ada sebuah istilah, jadi kita menggunakan dokumen mereka yang menentang argumen mereka sendiri. Jadi ketika misionaris bilang Yesus itu Tuhan karena dia adalah firman, firman itu adalah Allah, ternyata ini adalah adopsi dari Helenistik filosofi. Helenistik filosofi itu adalah ajaran yang menyembah dewa-dewa. Dewanya siapa? Ada dewa Zeus, dewa Hermes. Kalau ibu-ibu pasti tahu Hermes ya Bu ya? Tahu ya Bu ya? Merek tas. Nama dewa sekarang jadi merek tas. Nanti ada lagi Dewi Helen, ada dewa Perseus, ada dewa Hercules. Nah itu sistem kepercayaan Helenistik filosofi yang diadopsi ke dalam kitabnya orang Kristen. Ya. Jadi tadi kita sudah bisa bandingkan di dalam kitabnya orang Yahudi dan di dalam kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru ada perbedaan konsep ketuhanan. Ya. Terus yang kita harus sekarang lihat lagi di dalam perjanjian baru sendiri itu juga ada kontradiksi. Kalau ada ayat-ayat di dalam perjanjian baru yang dipakai oleh orang Kristen, inilah bukti bahwa Yesus itu Tuhan, tapi ternyata banyak juga ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus hanyalah seorang utusan. Kalau utusan itu apa kalau di dalam pemahaman Islam? Rasul atau nabi ya. Contoh saya akan tunjukkan sama-sama di surat Yohanes nih. Sama di surat Yohanes. Tapi saya bisa perlihatkan kalimat seperti ini. Yohanes pasal 17 ayat 3. Coba, inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti apa? Akhirat kan? Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ini siapa? Bapa. Tulisannya apa? Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Coba kalau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab apa? La ilaha illallah Isa Rasulullah atau Yesus Rasulullah, betul nggak? Jadi ini kalau boleh dikatakan, ini dianggap sebagai perkataan Yesus yang ada di dalam Yohanes 17 ayat 3, ini bisa dikatakan ini adalah syahadatnya Yesus Kristus di dalam kitabnya orang Kristen. Kalau ada satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa, kalau begitu ada nggak Allah yang kedua, Allah yang ketiga? Berarti kan tidak ada sebenarnya. Ya. Sedangkan Yesus sendiri di dalam kitab yang sama, di pasal ke-13, ayat yang 16, dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, ini dianggap perkataan Yesus ya, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi jelas nggak? Kalau Yesus utusan, berarti kalau Yesus bilang seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus, berarti Yesus lebih tinggi atau minimal sama nggak dengan Bapa yang mengutus? Berarti kan tidak, gitu kan? Yesus sendiri di dalam kitab Matius mengakunya seperti apa? Di sini ada kalimat begini. Matius pasal 18 ayat ketiga, atau kita lihat dari ayat 1. Perikopnya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Berarti Yesus di sini mengajarkan rumus untuk masuk kerajaan sorga dengan apa? Dengan bertobat, betul kan? Nah Romo, saya sering membacakan ayat ini kepada tamu-tamu saya yang Kristen, dan saya bertanya kepada mereka studi kasus yang kecil gitu ya. Kita belajar menggunakan logika kita supaya kita bisa mengasah nalar sehat kita. Saya bertanya kepada mereka begini, ini kan dianggap sebagai perkataan Yesus, betul ya. Di sini Yesus mengatakan apa? Kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Terus kalau ada orang jalan lewat dengar Yesus ngomong begini, terus orang itu bertobat dan orang itu mati, orang itu masuk surga atau masuk neraka? Harusnya masuk surga kalau orang itu bertobat, ya kan? Tetapi dengan ayat ini, orang yang bilang orang yang bertobat itu masuk surga, dia juga tahu bahwa Yesus belum disalib, gitu. Betul? Nah, dia ingat zaman dulu nih berarti ini. Pokoknya apapun yang terjadi, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Betul Pak? Enak ya kalau buka memori ya. Ya, ini seperti ini, dengan ayat seperti ini saja ini bisa membuka pikiran mereka. Kemudian saya kasih tahu lagi satu. Di Matius 13 ayat yang ke-57. Ya. Di sini judulnya apa? Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Kok nggak bisa ke bawah ini? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Di sini Yesus mengatakan seorang nabi ditolak atau dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Sedangkan Yesus ditolak di Nazaret. Berarti di sini Yesus sedang ngomongin siapa? Ngomongin diri sendiri. Berarti kalau Yesus ngomongin diri sendiri dan dia menyebutkan seorang nabi, berarti di sini Yesus ngaku nabi apa enggak? Ngaku nabi, gitu ya. Jadi Yesus sendiri mengindikasikan bahwa dia hanya seorang nabi.
Orang lain yang hidup sejaman dengan Yesus, yang melihat Yesus, menyebut Yesus sebagai apa? Ada di Matius pasal 21 ayat 11. Di sini dikatakan apa? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Orang yang hidup bersama Yesus nyebut Yesus apa? Inilah Nabi Yesus. Tetapi orang Kristen zaman sekarang, inilah Tuhan Yesus. Berarti kontradiksi enggak? Berarti gini, jadi kalau kita bandingkan, orang yang pernah ketemu Yesus, nyebut Yesusnya inilah Nabi Yesus. Tapi orang Kristen zaman sekarang, yang tidak pernah ketemu Yesus, nyebut Yesus apa? Inilah Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kalau misionaris dikasih lihat ini, apa yang akan mereka jawab? Betul, Yesus tuh Nabi juga, Tuhan juga. Borongan berarti. Nabi juga, Tuhan juga. Ya, ini ayat-ayat yang sederhana tapi cukup jelas. Oke. Kemudian setelah itu Yesus juga mengajarkan dia juga punya Tuhan. Itu ada di Matius pasal 11 ayat ke-25. Perhatikan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Jadi Yesus itu diceritakan kalau menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa. Perhatikan, aku bersyukur kepadamu Bapa, apa itu? Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa juga bisa disebut Tuhan nih, selain juga disebut Allah. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi Yesus mengaku dia punya Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhannya. Tuhan apa? Tuhan langit dan bumi. Sedangkan Yesus sendiri pernah nggak Romo disebut Tuhan langit dan bumi di dalam perjanjian baru? Tidak pernah. Ya, di sini Yesus mengaku punya Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat ke-17 di sini menyebutkan apa? Yesus diceritakan akan dipegang oleh Maria Magdalena. Tetapi Yesus berkata apa? Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Perhatikan, kalau Yesus mengatakan dia menyebutkan Allahku, berarti di sini Yesus punya Allah atau tidak? Punya Allah. Kalau begitu saya tanya kepada mereka, kalau Yesus Tuhan, emang Yesus Tuhan punya Tuhan gitu? Akan bikin orang mikir gitu ya. Ini terjemahan dari LAI. Kalau kita lihat terjemahan yang Selaber, itu akan lebih masuk nih. Ini ada versi yang Selaber nih. Perhatikan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, yaitu apa? Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Yesus mengaku punya Tuhan. Kalau Tuhan, emang punya Tuhan? Dengan nanya begitu aja mereka susah menjawabnya. Ya, ini adalah yang dianggap sebagai perkataan Yesus, di mana di dalam ayat-ayat ini Yesus mengajarkan bahwa dia juga punya Tuhan, dia juga mengajarkan Tuhan itu Esa. Di dalam Markus misalnya, pasal 12, ayat 29. Ya. Nah, kalau yang di terjemahan ini pakai nama Isa. Woi, ya. Kita nggak usah pakai yang Selaber dah, supaya Bapak Ibu nanti juga jangan kaget nih. Kita pakai yang terjemahan baru aja. Yang pasal 28 ayat 28 dikatakan apa? Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, perhatikan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini sama dengan tadi yang Ulangan pasal 6 ayat 4. Berarti kalau begini, Yesus mengajarkan tauhid atau tidak? Mengajarkan tauhid. Ya, sama ayatnya bunyinya sama dengan yang dianggap ajaran Musa, Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya, jadi Yesus walaupun di dalam 4 gospel itu
dianggap Tuhan oleh Kristen, tapi kalau kita baca ajarannya, sebenarnya Yesus mengajarkan tauhid. Nah, ini yang diajarkan Yesus tentang konsep ketuhanan. Sekarang kita melihat lagi, kita perbandingkan lagi dengan siapa? Dengan Paulus. Ya. Di dalam Perjanjian Baru ini ada empat surat yang dianggap sebagai 4 kitab yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Ada 1 kitab ini kisah para rasul. Dan setelah itu ada Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filemon, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus. Apa nih? Ini Filipi tadi yang sebelumnya. Yang ini baru Filemon. Dari Roma sampai Filemon ini yang dianggap sebagai tulisan-tulisan Paulus. Ya, jadi Paulus itu dia juga orang Yahudi, tetapi dia Blasteran. Bapaknya dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Dia mengaku sebagai pelaku Taurat tanpa cacat, tetapi dia juga pernah belajar dengan Rabi Gamaliel. Dia tapi kerjanya pernah menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Setelah dia mengalami suatu peristiwa, ketika dia pergi ke suatu kota namanya kota Damsik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Menurut Paulus itu kalimat yang ngomong Yesus, tapi yang dilihat hanya cahaya. Ya. Setelah Paulus mengaku bertobat, dia memberitakan tentang Yesus. Paulus ini mengajarkan bahwa tetap sama, bahwa yang namanya Theos itu tetap satu. Ini yang dianggap sebagai ajaran Paulus ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada Allah Bapa, Tuhan, Yesus. Ini yang sebenarnya mulai membingungkannya di sini. Jadi kalau buat Paulus, sebenarnya kata Tuhan yang asli ini sebenarnya bukan dari kata apa ya? Kalau Tuhan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi apa, Pak? God. Ya, kita juga tahu kalau kata God dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi apa? Tuhan. Ya, tetapi ketika nih saya buktikan ya, yang ayat ke-6 ini ya, dalam bahasa Inggris bunyinya di sini apa? But to us there is but one God the Father. Ya, jadi kata Allah yang tadi diterjemahkan itu berasal dari kata God. Sedangkan kata Tuhan diterjemahkan dari kata Lord. Lord Jesus Christ. Ini yang menjadi rancu. Harusnya kalau mengikuti terjemahan yang benar, God itu diterjemahkan dengan Tuhan, Lord itu diterjemahkan dengan kata Tuan harusnya. Ya, Tuan. Tuan itu bisa Lord, bisa Sir, bisa Gusti. Kurang lebihnya gitu ya. Kalau kita menyebut Gusti Nabi boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Gusti Nabi Muhammad? Nggak boleh? Kenapa nggak boleh Pak? Enggak, Gusti kan bisa untuk manusia. Kalau untuk raja kita boleh nggak sebut Gusti Raja? Boleh. Tapi kita juga bisa menggunakan kata Gusti kepada Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi kata Gusti itu sama dengan kata Lord yang ada di sini, sama dengan bahasa Yunaninya Kurios. Kurios bisa disebutkan kepada manusia, juga bisa disebutkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Padanan kata yang paling tepat itu adalah Gusti. Ya. Ini yang menjadi cikal bakal kerancuan terjemahan dalam kitabnya orang Kristen. Di sini disebutkan Allah itu Bapa, diterjemahkan dari kata God atau Theos, yang Yesus yang tadinya Lord harusnya dengan Tuhan, diterjemahkan dari kata Kurios atau kata Lord bahasa Inggrisnya. Ini yang mulai bikin bingung. Tetapi buat mereka tidak bingung katanya. Buat pendetanya bilang tidak bingung. Kenapa? Karena Yesus itu disebut Tuhan karena dia adalah firman yang jadi manusia, yang tadi diadopsi dari Hellenistic filosofi, dan juga karena Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama.
Ya, tadi kita sekarang sudah ngomongin konsep ketuhanan. Sekarang kita akan bilang konsep keselamatan. Di dalam Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi, bagaimana caranya supaya orang Israel selamat. Selamat artinya ini masuk surga. Ya, kita lihat di dalam Ulangan lagi. Nah, ini dianggap juga sebagai ajaran Nabi Musa. 24, Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ayat ini sama dengan surat Yehezkiel pasal 18 ayat ke-20 dan 21. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Perhatikan ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi artinya di sini sebut orang fasik. Kita tahu orang Islam, orang fasik itu apa? Orang fasik adalah orang yang berbuat dosa secara terus menerus. Ya, kalau orang yang berbuat dosa secara terus menerus saja bertobat dari segala dosa, ia disebutkan pasti hidup, ia tidak akan mati. Berarti orang Yahudi mengetahui bahwa orang bisa masuk surga kalau dia bertobat. Di Islam kita juga mengenal konsep yang sama. Ketika orang bertobat, ketika orang beriman, ketika orang beramal soleh, hadiahnya apa? Jannah. Ya kan? Berarti ada kesamaan nih dengan Islam. Kemudian ada ayat lagi yang sangat jelas di sini di dalam Yesaya pasal 1 ayat ke-16 sampai 18. Kalau judulnya disebut apa? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ada ayat-ayat yang berbunyi demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Ketika orang bertobat, ketika dia menghentikan perbuatan-perbuatan dia yang jahat, ketika dia mengusahakan keadilan, ketika dia belajar berbuat baik, mengendalikan orang kejam, membela hak anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda, dosanya orang itu walaupun merah seperti kirmizi, bisa menjadi putih seperti salju. Walaupun dosanya merah seperti kain kesumba, bisa putih seperti bulu domba. Jadi artinya orang Yahudi juga punya konsep, siapapun yang bertobat dia bisa selamat. Dosanya bisa diampuni. Nah, Yesus mengajarkannya juga sama. Tadi yang Matius 18 yang mengatakan jikalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk surga. Ini kan sama dengan yang di Perjanjian Lama, ya. Tadi kita sudah bahas sedikit ini. Nah, kita bandingkan dengan Paulus. Bagaimana Paulus mengajarkan konsep keselamatan di dalam Kristen? Itu ada di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini ajaran Paulus, karena Roma itu dianggap sebagai tulisan Paulus. Ya, beda nggak dengan ajaran Yesus dan Perjanjian Lama kalau begitu? Beda. Nah, dengan mengetahui perbedaan seperti ini, ketika bapak-bapak berhadapan dengan misionaris, bapak boleh tanya mereka itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus. Karena ada perbedaan seperti ini. Ya, ini konsep keselamatannya. Sekarang kita lihat perbuatan atau yang disebut dengan sunnah Yesus. Gitu.
Boleh kita sebut sunnah Yesus dalam Bible? Ya, kita lihat nih, perhatikan. Ini sangat penting ketika kita berkomunikasi atau berdialog dengan mereka. Kita lihat di kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Perhatikan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berarti Yesus di dalam kitab Kristen disebutkan disunat dalam ketika genap 8 hari. Ya. Yesus juga apa nih di sini? Ayat ke-24, dan untuk mempersembahkan korban. Jadi kan saya bacakan dari ayat 21 aja ya. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran itu nifas ya, Bu ya. Menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban, menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini yang disebut kita di dalam Islam sebutannya apa? Akikah. Gitu. Jadi ternyata orang Yahudi juga akikah. Cuman kalau syariatnya mereka mungkin bisa mengganti dengan burung tekukur sepasang atau sepasang burung anak merpati. Ini kalau nggak mampu beli kambing atau domba. Anak lagi nih, anak merpati lagi ya. Berarti lebih murah lagi ya. Tapi artinya kan ini kita ikutin. Orang Islam juga melakukan akikah kan? Yang laki-laki sepasang domba atau kambing, yang perempuan 1 domba, ya kan? Jadi ada akikahnya. Terus kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat ke-2. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Berarti Yesus diceritakan berpuasa. Berapa? 40 hari. Kita sekarang umat Islam berpuasa bulan Ramadan berapa hari? 30 hari. Ya tambah puasa bulan Syawal 6 hari ya. Udah deket-deket ya. Udah hampir 40 hari kan. Berarti kan mirip. Ini syariatnya bangsa Israel yang diikuti oleh Yesus. Kita sekarang mengikuti syariat daripada Quran dan Sunnah. Tapi yang jelas Yesus di sini berpuasa. Kita berpuasa juga. Berikutnya Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka, ini dianggap perkataan Yesus ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Perhatikan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota itu adalah huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Berarti kalau begini, Yesus hidup di bawah hukum Taurat atau tidak? Berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, tadi makanya dia juga sunat, dia juga puasa, dia juga makan babi nggak, Romo? Oh enggak boleh. Perintah atau larangan makan babi atau haramnya babi ada di sini nih. Imamat pasal 11 ayat ke-7. Tapi di sini menggunakan demikian juga babi hutan. Romo sudah baca yang TB2? Sudah belum? Belum. Saya kasih lihat nih Romo nih. TB2 ini sudah hilang nih kata hutannya. Ya, ini sama ya. Ini juga LAI, tapi ini TB2 terbitan tahun 2023. Kita lihat nih. Saya minta tolong Romo yang bacain nih. Pakai mic dulu Romo. Ulangan. Oh ini, Imamat 11 ayat 7 ya. Bandingkan dengan yang ada di monitor. Sekarang Romo bacain ayat 7-nya. Babi juga najis bagimu. Di sini babi hutan haram, betul kan? Ya. Di sini apa Ustaz? Babi juga najis bagimu. Nah, jadi kalau di sini babi hutan, sini babi kota gitu kali ya. Kalau di sini haram, di sini najis.
Kalau buat orang Islam, haram dan najis sama atau beda? Beda. Ya. Ustaz Romo udah lihat kan? Ya. Beda kan? Saya dibilang anak setan karena merubah-rubah firman Tuhan katanya. Sama pendeta Mel Atok. Ini bisa beda begini, ini anak setan. Mana yang rubah nih kalau begitu? Gimana coba? Yang di sini babi hutan haram, yang di sini babi najis. LAI. Sama-sama LAI. Sama-sama LAI yang dimonitor itu terbitan 1974, yang dipegang Romo ini tahun 2023. Tapi yang menerbitkan sama. Bisa beda begini gitu. Jadi kalau begini bukti atau tidak ini? Kalau yang dikatakan Quran bahwa mereka mengubah-ubah firman Allah. Ini buktinya, ya. Walaupun ini cuma terjemahan, tetapi kan bisa merubah maknanya, betul nggak? Karena haram dan najis saja beda. Babi hutan sama babi kota sama nggak, Bu? Sama? Ibu belum pernah lihat babi hutan ya, Bu ya? Babi hutan itu punya taring, Bu. Ada taringnya dan bulunya panjang. Kalau babi kota itu warnanya pink. Ya, beda gitu. Sebentar. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini bisa dirubah-rubah, bagaimana coba? Ya, ini bukti. Belum lagi begini, contoh. Sekarang saya keluarkan seperti ini. Nanti Romo bisa melihat lagi nih. 1 Tawarikh 22 ayat 2. Bukan. Berarti 2 Tawarikh kayaknya. 2 Tawarikh 22 ayat 2. Coba tolong Romo buka yang TB2. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja. Berapa? 22 tahun. Yang di monitor berapa? 42. Yang TB1 Ahazia berusia 42 tahun. Yang di TB2 jadi 22 tahun. Nyolong umur berarti kan? Yang ini 42 tahun, ini 22 tahun. Gimana coba? Ketawa dia. Untung udah mualaf katanya gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting sudah muslim. Kalau begini saya balik tanya kepada pendeta yang ngatain saya anak setan. Kalau begini anak setan mana yang rubah firman Tuhan? Kan gitu gampang. Ini kalau kita punya barang buktinya. Tapi kalau bapak-bapak yang berurusan dengan misionaris tidak punya barang bukti, bagaimana cara menghadapi mereka? Itu maksud saya, ya. Jadi memang harus punya punya bukti yang bisa ditunjukkan kepada mereka. Saya punya nih sampai sampai banyak yang jadi pada rusak nih karena udah sering keluar masuk dibuka-buka nih. Ya, tapi memang penting, ini penting. Kalau tidak punya seperti ini, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ayat-ayat di dalam kitab mereka mengadopsi Helenisme filosofi? Ini yang mengatakan kitab mereka sendiri gitu. Ya. Nah, bapak-bapak harus percaya bahwa tadi Romo membaca Helenistik filosofi ini ya. Nanti bisa dilihat di channel saya foto, saya tunjukkan secara detail gitu. Jadi konsep keselamatannya di dalam perjanjian lamanya orang Yahudi itu hanya cukup bertobat, dia akan hidup, dia akan masuk surga. Ketika tadi kita membaca usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, berhenti berbuat jahat, membela hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Kita di Islam ada nggak mengenal konsep amar ma'ruf nahi mungkar? Sama nggak kira-kira Pak? Sama. Ya, jadi kita taunya amar ma'ruf nahi mungkar, mereka juga taunya seperti itu. Membela hak anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda, bukan cari janda ya maksudnya ya. Membela perkara janda-janda artinya membantu janda-janda. Memperjuangkan keadilan, kebaikan dan sebagainya. Jadi konsepnya kan mirip gitu dengan Islam ya. Tetapi ketika di Yesus juga mengajarkan kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Tapi Paulus mengajarkannya apa? Kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati,
kamu baru diselamatkan. Itu perbedaannya antara konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ya. Kalau untuk yang konsep Mesias itu seperti ini. Orang Yahudi itu percaya bahwa mereka nanti akan menunggu seorang raja yang akan memerintah mereka, yang disebut dengan sebutannya gelar Mesias. Dan Mesias itu nanti akan datang dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi orang Yahudi bilang, yang namanya Mesias atau raja atau istilahnya apa ya? Kalau di Jawa tuh ada istilah apa? Ratu Adil atau apa gitu ya? Yang akan datang itu benar-benar manusia gitu. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Sedangkan Kristen klaim Yesus itulah Mesias yang dijanjikan, tapi Yesus juga Tuhan. Ini aja udah nggak sama gitu. Yahudi bilang Mesias itu murni manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Tapi kalau Kristen klaim Yesus adalah Mesias juga, manusia juga, Tuhan juga gitu. Borongan gitu istilahnya ya. Orang Yahudi juga bilang bahwa Mesias yang akan turun itu atau akan datang itu harus keturunan dari Raja Daud melalui anaknya Salomo yang kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi di dalam kitabnya orang Kristen kita bisa membaca silsilahnya Yesus. Di sini Yesus disebutkan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud ya, disebutnya anak Daud. Ini seolah-olah Yesus adalah keturunan Daud melalui Salomo di sini. Tetapi Yesus ini kan anak daripada Yusuf suaminya Maria. Ini sebagai anak tiri, bukan anak kandung atau anak adopsi ini di sini nih ya, bukan anak kandung. Kalau anak adopsi buat orang Yahudi itu tidak diterima, tidak diaku sebagai keturunan Daud melalui Salomo. Di sini memang ada nama Daud. Ya, sebentar. Nah ini, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam dan seterusnya sampai ke Yesus. Tapi Yesusnya di sini adalah anak adopsinya Yusuf, bukan anak kandung. Kalau anak adopsi buat orang Yahudi tidak diterima. Mohon maaf bro, nggak masuk bro gitu. Ya. Syarat yang ketiga buat orang Yahudi untuk Mesias itu adalah Mesias itu nanti akan datang kalau di seluruh dunia sudah tidak ada orang mengangkat senjata atau tidak ada perang gitu. Ketika Yesus lahir masih ada perang nggak? Masih. Zaman sekarang aja masih ada perang ya. Di Gaza kemarin juga masih ada perang. Jadi kalau begitu tidak memenuhi syarat orang Yahudi untuk konsep Mesias itu gitu ya. Yang berikutnya menurut orang Yahudi bahwa Mesias itu nanti akan datang ketika semua manusia sudah mengenal Hashem atau sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Sampai sekarang masih ada nggak manusia yang tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa itu? Masih ada, orang-orang pedalaman juga belum kenal semua kan. Kemudian yang berikutnya, di dalam kitabnya orang Yahudi, untuk Mesias itu tidak ada konsep Mesias itu datang, menyelesaikan misi, terus kemudian dia pergi, terus datang lagi. Konsepnya PP gitu, nggak ada, di Yahudi nggak ada. Tapi Kristen kan menceritakan di dalam kitab mereka bahwa Yesus sudah datang sebagai Mesias, sudah mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, dan sudah diangkat, nanti mau akan datang lagi sebagai hakim dan Tuhan. Gitu. Konsep itu tidak sama dengan konsep yang Yahudi punya. Gitu. Jadi Kristen klaim bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi ditolak oleh Yahudi yang punya kitab Tanakh ini. Ya, kira-kira gitu. Ini saya memperkenalkan perbedaan antara konsep ketuhanan, keselamatan dan Mesias dari perjanjian lama kitabnya orang Yahudi dengan kitabnya orang Kristen yang sudah mengambil kitabnya orang Yahudi. Ya, sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan. Silakan, itu dikasih mic nggak itu? Baik, sebentar. Sesi berikutnya kita tadi sudah dengarkan pemaparan dari Kodondi. Berikutnya kita buka sesi diskusi. Tadi yang sudah tunjuk tangan Sekretariat Amanat Jais, ya Ustadz 2,
Kita buka 3 dulu. Ada satu lagi dari ibu-ibu. Oke, kita cukupkan 2 dulu. Penanya pertama. Silakan kalau bisa langsung to the point supaya nanti bisa punya banyak waktu untuk diskusi. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Dondi atas penyampaiannya. Ini saya seperti sedang mengulang kuliah dulu di Mesir di tahun 2008-2009. Kebetulan memang jurusannya dakwah dan kebudayaan Islam, itu ada muqaranah adian, perbandingan agama. Tapi dalam bahasa Arabnya kok ya. Maka ada saya hafal di antara ayat-ayat dalam Injil itu seperti ketika mau disalibnya yang diserupakan dengan Nabi Isa itu, kalau dalam bahasa Arabnya mengatakan Elia Elia lima sabaktani. Wahai Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Jadi di antara pertanyaannya, ada nggak dijelaskan dalam Taurat ataupun dalam Injil ya, dalam Injil tentunya, tentang bagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam ini diambil ataupun ditangkap. Kan kalau dalam kita umat Islam ini kan Nabi Isa itu kemudian artinya diangkat ke langit ya, bukan yang disalib ya. Nah, ini mungkin nanti sedikit banyak bisa Koko jelaskan terkait bagaimana kisahnya tersebut. Kemudian ya. Mohon maaf, pendeta Ustadz Khairuddin Wajais tadi sudah silakan. Karena jawabannya juga cukup panjang ini ya. Gini, saya paham pertanyaannya. Ada nggak indikasi ya bahwa yang disalib di dalam kitabnya orang Kristen itu sebenarnya bukan Yesus? Betul ya? Nah, pertanyaannya pendek sebenarnya. Tapi tadi kenapa panjang bener ya? Yang disebut dengan Eli Eli lama sabachtani itu ada di kitab Matius. Eli Eli lama sabachtani. Kalau yang di Markus, Eloi Eloi lama sabachtani. Bedanya apa? Eli Eli lama sabachtani bahasa Ibrani, Eloi Eloi lama sabachtani bahasa Aramaik. Tetapi dari mana itu kalimat? Kalimat itu mengutip dari Mazmur pasal 22. Ya. Tapi kalau di Mazmur pasal 22 itu bahasa Ibraninya sedikit berbeda, hanya beda dialek. Kalau di Mazmur 22 bunyinya Eli Eli lama azaftani. Artinya mungkin sama, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku. Tapi nah ini permasalahannya begini, teman-teman juga harus paham bahwa ketika ada cerita Yesus misalnya mengucapkan kalimat yang sama dengan yang ada di dalam Perjanjian Lama, itu adalah upaya daripada Kristen untuk menegaskan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Tetapi orang Kristen mengambil kalimat-kalimat yang ada di dalam Perjanjian Lama itu mengambilnya tanpa konteks gitu. Paham nggak maksud saya? Di Mazmur pasal 22 itu sedang menceritakan Raja Daud sedang galau gitu. Dia sedang galau karena dia dikhianati oleh orang-orang dekatnya, termasuk penasehatnya sendiri, yaitu Ahitofel. Dia sedang curhat, Eli Eli lama azaftani. Yang diambil sama penulis Matius hanya Eli Eli lama azaftaninya aja, digunakan Eli Eli lama sabachtani. Tetapi di situ hanya diambil satu kalimat tanpa konteks yang ada di Mazmur 22. Jadi kalau begitu sebenarnya apa tujuan daripada penulis Matius itu kalau gitu ya? Dari penulis Matius sampai penulis kitab Wahyu total itu ada hampir 1000 ayat yang dikutip. 1000 ayat, 937 ayat tepatnya. Saya sampai ingat tuh angkanya. Berarti kalau gitu seluruh perjanjian baru ini kitab suci atau kitab kutip gitu. Karena banyak sekali mengutip dari Perjanjian Lama, tapi masalahnya mengutipnya tanpa konteks gitu. Saya ingin memberikan analogi begini. Orang Kristen seperti seolah-olah mempunyai
mengklaim nubuatan yang tepat dari perjanjian lama. Tapi analoginya seperti ini. Contoh misalnya, saya sebagai orang Kristen, saya menancapkan sebatang anak panah di sebatang pohon. Ya, saya tancepin dulu. Setelah saya tancepin, baru saya gambar lingkaran targetnya. Jadi kalau orang lihat, seolah-olah saya memanah dari jauh dan tepat sasaran kan, itu yang saya maksud dengan mengambil ayat yang sepertinya sama, ayatnya dikutip persis sama, tapi konteksnya tidak dibawa gitu. Ya, jadi kalau mau mengambil ayat-ayat, harusnya kan konteksnya juga dibawa. Kenapa dikutip satu kalimat dari sebuah ayat, tapi konteksnya tidak dibawa? Berarti kalau begitu, itu kan hanya ingin membuktikan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama dan sah menjadi Mesias yang dijanjikan. Itu sebenarnya ya konsepnya. Nah, kalau indikasi apakah yang disalib itu bukan Yesus, saya punya beberapa teori. Teorinya bagaimana? Yesus diceritakan ketika ditangkap di Taman Getsemani, yang menunjukkan bahwa itu Yesus siapa? Yudas Iskariot, muridnya sendiri. Karena tentara Romawi dan imam Yahudi nggak tahu mukanya Yesus yang mana. Jadi yang menunjukkan adalah Yudas Iskariot sendiri dengan mengatakan apa? Orang yang kucium itulah Yesus Kristus. Ya. Ketika dicium, ada yang diceritakan terpental gitu dari depan Yesus. Yesus juga pernah diceritakan membawa murid-muridnya Petrus, Yohanes dan Yakobus pergi ke sebuah bukit. Yesusnya ke bukit sendirian, muridnya nunggu di bawah. Ketika Yesus turun, mukanya berubah. Dan murid-muridnya melihat Yesus sedang berbincang-bincang dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Mukanya Yesus berubah. Jadi maksud saya, ini teori ya, ini teori. Maksud saya, ketika Musa mencium Yesus, kemudian mukanya ketukar, ada yang tahu nggak kira-kira? Karena Yesus bisa merubah mukanya sendiri gitu. Itu termasuk mukjizat lah, anggap aja gitu ya. Jadi ketika Yudas mencium Yesus, mukanya ketukar, akhirnya yang ditangkap yang mukanya seperti Yesus, tapi padahal Yudas itu yang disalib. Itu bisa menjadi teori. Yang kedua, ketika Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, wali negeri Syria atau Pontius Pilatus ini atau gubernur Yudea ini punya kebiasaan. Setiap Paskah itu dia menawarkan kepada orang Bani Israel penjahat untuk dibebaskan gitu. Nah, pada saat Yesus diadili, ada Yesus orang Nazaret, ada Yesus Barabas. Yesus Barabas ini adalah penjahat dan pembunuh. Ditawarkan kepada imam-imam Yahudi dan orang Israel, siapa yang akan dilepaskan? Imam Yahudi karena sudah dengki kepada Yesus orang Nazaret, mintanya Yesus yang disalib, Yesus Barabas yang dilepas. Tapi kalau buat saya misalnya, saya Pilatus, yang mana yang akan saya lepaskan? Seorang dai atau seorang pembunuh, pemberontak? Buat gubernurnya gitu. Kira-kira yang mana mas? Yang harus dilepaskan? Yang dai lah gitu ya. Istrinya Pontius Pilatus sendiri menceritakan jangan kamu ikut campur urusan orang benar itu. Karena Pontius Pilatus juga tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus orang Nazaret. Ini juga teori. Bisa jadi ketika salah satu dibebaskan, ketukar atau bagaimana, ternyata yang disalib adalah Yesus Barabas. Yang ketiga, berkaitan juga dengan Eli lama sabahtani, yang tidak ada kaitannya dengan Mazmur 22 lah misalnya. Yesus ketika di atas kayu salib, dia berteriak Eli lama sabahtani. Tapi kalau kita baca dari Matius sampai Yohanes, Yesus dari kecil sampai dia di atas kayu salib, tidak pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan Eli. Dari kecil sampai dia istilahnya berdakwah, dia tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Eli. Tiba-tiba di atas kayu salib nyebutnya Eli. Kira-kira yang disalib itu Yesus atau bukan gitu. Nggak pernah nyebut Eli, kok tiba-tiba nyebut Eli gitu. Ya itu hanya teori. Ya hanya teori. Tapi walau bagaimanapun, yang kita harus pegang adalah yang di Quran Surat An-Nisa ayat 157. Ya, bahwa dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib, tetapi adalah orang yang diserupakan. Tapi kalau Bapak Ibu nanya, siapa yang diserupakan?
Ada kan biasanya kan orang Islam nanya begitu kan. Penting nggak buat kita tahu yang diserupakan atau tidak? Penting nggak? Enggak. Buat apa kita tahu yang diserupakan? Yang penting buat kita apa? Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Itu yang penting. Ya. Kalau kita membaca tafsir Quran surat An-Nisa 157, Ibnu Katsir menceritakan beberapa hadis bahwa yang dianggap diserupakan itu adalah Yudas Iskariot menurut tafsir Ibnu Katsir. Tetapi kalau menurut Ibnu Abbas yang diserupakan itu adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling setia. Ya, itu bedanya. Tapi buat kita tafsir itu hanya referensi aja, tidak perlu dijadikan dalil gitu, ya. Yang diserupakan buat kita siapa tidak penting. Baik, itu yang bisa saya jawab ya. Ada lagi atau gantian dulu nih? Gantian dulu ya, silakan. Ganti dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Koh Dondi Tan. Yang jadi pertanyaan tadi ada disebutkan mengenai la ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Kemudian sekarang kok jadi konsep itu seperti baptis seperti itu? Apa ada kisahnya di balik tersebut? Terima kasih. Yang kembali ke Matius 28:19 ya. Tadi yang konsep baptis, yang karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tadi saya mengatakan bahwa ayat itu adalah ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua. Saya bisa membuktikannya dari mana? Selain daripada komentar-komentar daripada Bible Commentary sendiri, juga di seluruh perjanjian baru, ya, murid-murid Yesus itu tidak ada yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gitu. Setelah Yesusnya diangkat, kalau dianggap itu perintah Yesus, murid-muridnya tidak ada yang membaptis orang dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Paulus juga tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti kalau begitu, itu murid-muridnya pada nggak taat sama Yesus atau benar bahwa ayat itu sisipan gitu. Itu indikasi yang paling kuat. Ya. Tadi pertanyaannya jadi apa? Hubungannya apa gitu ya? Oh tidak. Konsepnya berbeda dengan Islam. Kalau di Islam, pernyataan iman dia untuk masuk Islam dengan syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau di Kristen tidak ada pengucapan 2 kalimat syahadat. Kalau di Kristen, dia mau jadi Kristen langsung masuk gereja, ikut kebaktian, berapa bulan kemudian setelah dia ikut pendalaman Alkitab baru bisa dibaptis. Begitu juga ada ya Romo ya? Tidak seperti Islam. Jadi kalau orang Kristen mau jadi Kristen tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, silakan yang lain. Ini yang bertanya nggak dapat hadiah ya Ustadz ya? Hah? Yang bertanya nggak dapat hadiah ya? Oh nggak dapat. Dari Sekretaris Mu'alaf. Mic-nya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat luar biasa saya bisa hadir duduk di sini, bisa bertemu dengan Koh Dondi, dengan Romo, yang mana mungkin mempunyai latar belakang yang hampir sama dengan saya. Saya berlatar belakang seorang Katolik dan saya bersyahadat di tahun 2015. Sekarang saya diberi amanah untuk mengampu Mu'alaf Center di Masjid Raya An-Nur. Saya dulu ketika Katolik jarang memegang Alkitab. Justru setelah saya bersyahadat, saya malah kepingin mengupas Alkitab dan ini saya ambil dari Jawa, dari rumah papa saya curi diam-diam, saya bawa ke Pekanbaru dan saya dan mungkin saya masih belum banyak bisa membaca dari isi Al-Quran, yang dimana ada beberapa saya baca itu hampir sama kemiripannya tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam Alkitab atau Bible nih. Namun Ustadz, ada satu yang di dalam dulu ketika kita sekolah, ada mukjizat Yesus mengubah air menjadi anggur ketika di pesta di perkawinan di Kanaan, di kota Kanaan. Nah tapi itu kayaknya nggak ada di Al-Quran. Padahal kalau di ajaran Kristen itu salah satu mukjizat yang dilakukan Yesus. Yang lain ada kayak mencelikkan
buta, menghidupkan orang mati, kemudian menyembuhkan penyakit kusta, semua ada di dalam Al-Quran. Tetapi yang mengubah air menjadi anggur ini nggak ada. Jadi mohon penjelasannya, apakah itu juga sama ayat sisipan atau buat-buatan penulis atau bagaimana? Terima kasih. Begini Bu, alhamdulillah ya. Begini, jadi tidak semua apa yang diceritakan dalam Bible itu harus ada di dalam Quran Bu. Tapi ada juga yang diceritakan di dalam Quran tidak ada di dalam Bible. Ibu tahu apa contohnya? Tahu Bu? Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran diceritakan bisa menciptakan burung dari tanah liat. Ya kan Bu? Di Bible tidak ada. Jadi kita tidak usah risau kalau di Bible ada, di Quran tidak ada, atau di Quran ada, di Bible tidak ada. Pegangan kita yang mana Bu? Yang Quran. Gitu ya Bu ya? Iya, iya. Jadi gini, ketika kita menjelaskan tentang Quran atau memperkenalkan Quran kepada calon mu'alaf, oke, Ibu bisa membandingkan ceritanya. Tetapi kalau ada perbedaan tidak usah diperbesar gitu Bu ya. Perbedaan itu bisa jadi karena apa? Yang diceritakan dalam Bible ini kan yang nulis siapa aja kita nggak tahu Bu. Ya, anonim. Sedangkan kalau di Quran kita mengetahui konsepnya bahwa semua kalimat, semua kata di dalam Quran itu adalah murni firman Allah SWT. Dan kita bisa buktikan dengan apa? Dengan konfirmasi sains pada zaman sekarang. Ya, banyak sekali kan Bu ayat-ayatnya. Ibu bisa membuat beberapa daftar. Contoh misalnya laut yang tidak bisa bertemu, misalnya embriologi, misalnya gunung sebagai pasak, misalnya bintang mengetuk, misalnya besi diturunkan dari langit. Banyak sekali Ibu bisa pakai itu. Yang bisa mengkonfirmasi adalah sains zaman sekarang. Ya, ada yang mau ditambahkan, Romo? Silakan. Yang Ibu pegang itu Alkitab Kristen atau Alkitab Katolik? Deuterokanonika. Nah, ini juga sama punya Koh Dondi. Ini malah dengan catatan kaki. Ini yang tertebal. Ada catatan kakinya di bawah. Nah, saya mau katakan begini, bahwa ini asli Alkitab Katolik ya. Nah, jadi di Matius 6 ayat 13 itu, dua Bapa kami, di bagian terakhir itu kan ada. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Catatan kaki, keterangan di bawah itu, karena engkaulah punya kerajaan ini tadi adalah, ini bukan teks asli, tetapi disisipkan ke dalam Injil. Jadi justru ini jadi senjata Ibu bisa lagi kalau ada yang mau bertanya. Ini lebih akurat lagi dari pertanyaan Ibu tadi, maksud saya gitu. Gitu. Di toko buku kasih ada dijual ini, cuman saya enggak tahu berapa harganya. Nggak ada. Nih. Lihat nih, baca nih Romo. Apa nih? Oh, tidak untuk diperdagangkan. Kita lanjut aja. Jadi, mohon maaf Ibu ya. Ini saya bisa dapat ini aja, ini penuh perjuangan. Ya. Kemarin belum lama ada yang menawarkan saya ini. Ada yang minta berapa? 70 juta. Begini. Tapi saya nggak mau karena saya udah punya gitu. Ini memang tidak untuk diperdagangkan. Kenapa? Karena ini adalah Bible untuk calon pastor. Gitu. Pendeta aja nggak punya Bu. Kalau kalangan Protestan nggak punya. Karena ini yang menerbitkan kalangan Katolik. Gitu ya. Ada lagi Bu pertanyaannya? Sudah cukup itu aja? Izin kok, Ya. sebelum kita lanjut ke tanya jawab, mungkin saya ingin mendengarkan juga dari Romo Sitepu. Beliau ini kebetulan mantan pendeta dan berkiprah di Riau. Saya pengen secara spesifik mendengarkan pola kristenisasi yang atau giat-giat misionaris di Riau ini, sehingga nanti kami ustaz-ustaz kita ini ngerti dia, oh ini ada terjadi kegiatan kristenisasi dan lain-lain. Mohon penjelasannya kira-kira untuk di Riau ini gimana pola mainnya Romo. Mohon izin minta waktu Romo 5-10 menit untuk menjelaskan. Udah masuk asar? Mereka nanti asar, nanti insya Allah kita juga asar. Setelah nanti agak 15 menit nanti kita sholat. Ya, terima kasih Yai.
Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa agama Kristen dan Katolik itu tidak akan pernah berhenti untuk menginjil, tidak akan pernah berhenti berevangelisasi kemanapun, sesulit apapun. 2 tahun lalu ya, yang kita di Jawa ya, Cianjur ya, saya juga sempat keliling ke 25 kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, cari sampel bahwa separah-parahnya di sini, lebih parah lagi penginjilan di Jawa sana. Ya, apalagi di daerah Cianjur Selatan itu. Nah, jadi saya datangi sampai kepada rumah tangga itu, ada yang merelakan anaknya untuk dikuliahkan, disekolahkan sampai ke kuliahnya, padahal tadinya dia Muslim, kan begitu. Artinya sama juga seperti yang kami lakukan. Saya dulu aktif di STT, Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Riau. Dulu tempatnya kami ngontrak 5 ruko di Ruko Taman Malibu, Soekarno-Hatta, sebelah SPBU. Terakhir kami dapat dana dari Korea, dari misionaris Korea, beli tanah di Hang Tuah Ujung, Indrapuri. Ya, misionarisnya saya rasa masih di sini, kawan saya, pendeta Isa Yun Yong Ho. Nah, dari Korea. Nah, Senin sampai Jumat mahasiswa ajar di kampus. Jumat sore berangkat. Berangkat sampai ke titik-titik yang sudah kita tentukan untuk penginjilan. Jadi hari Minggu balik lagi ke kampus. Jadi kita beritahu kepada mahasiswa itu bahwa tidak usah diperkenalkan dulu, jangan dulu kamu bilang Yesus segala macam, enggak. Tanya saja dulu, metodenya begitu. Gimana Pak? Ya Ibu sehat? Cari yang susah-susah, cari yang lemas-lemas. Nah, makanya umat Islam jangan pelit-pelit. Bersedekah, jor-joran, lihat. Jangan kita kesana kemari dakwah lantang bersuara, tapi tetangga kita banyak yang lapar. Oh, saya paling geram itu. Ini udah karena dipancing Ustadz Ikia ini tadi udah mendidih saya. Saya paling pantang gitu. Karena banyak yang kami mu'alaf ini 8 asnaf kan surat At-Taubah itu. 3 yang kami borong Pak. Asnaf fakir, asnaf mu'alaf, dan asnaf miskin. Udah 3. Mau kemana kami kalau tidak diperhatikan? Sama juga dengan saudara-saudara muslim kita sendiri yang memang dia tergolong fakir dan miskin. Itu menjadi salah satu target kemiskinan. Bapak Ibu mau cerita apa? Perut keroncongan lapar. Pak, Bu, sehat Pak ya? Dikasih amplop, kasih beras, kasih Indomie, sehat Pak ya? 3 kali, 4, 5, sampai seterusnya, sampai 10 kali pun pasti luluh. 1001 yang nggak luluh. Makanya saya lihat juga banyak kan, Basnas hidup, UPZ hidup, semua hidup, Baitul Mal itu banyak. Tapi tepat sasaran enggak. Makanya tadi saya sempat berdiskusi dengan kiai kita dan ustadz-ustadz semuanya. Contohlah misalnya Masjid An-Nur ini kan luar biasa besar ini. Ada enggak dibuat departemen yang khusus ke target-target para misionaris, para penginjil tadi ini? Di mereka ada. Nanti Bapak lihatnya geli. Kalau kita saya ingat dulu sebelum berangkat itu berdoa. Bahkan bendera-bendera di setiap daerah itu dibuatkan benderanya. Mau negara, mau kabupaten, mau provinsi, mau kecamatan, mau desa. Dibuat benderanya, didoakan, tumpang tangan. Begitu, itu model gerejanya Pak Ustadz Dondi itu. Tumpang tangan gitu. Karena memang betul-betul militannya itu luar biasa.
Saya dulu setiap Natal pasti akan ke Kalimantan Barat sana, ke pelosok-pelosok. Militan, sudah terlatih militan. Makanya kalau perang saya aja di depan, nggak masalah. Bapak mau sembunyi pun nggak apa-apa. Apalagi sudah Islam, yakin masuk surga. Takbir. Luar biasa. Bapak berani nggak naik pompong 2 jam? Udah saya lakukan ke Kalimantan Barat sana, ke pelosok-pelosok. Karena kita memang sudah terlatih militan. Ke Seberida, ke daerah suku Akit, itu ada semua bendera-benderanya itu di sekolah teologi untuk didoakan. Nah, artinya kita jangan kalah. Kita harus punya spirit, kekuatan, dan dukungan juga secara materi. Supaya paling tidak, begini, saya yakin di kota Pekanbaru ini banyak sekali juga saudara-saudara kita, baik yang asnaf, fakir, miskin, dan mualaf ini tadi juga, yang perlu harus diperhatikan. Nah, memang harus dibina. Ada juga memang yang nakal mualaf ini. Nah, ada juga yang nakal. Ada pengajian gitu kan, langsung ditanyanya, ada sembakonya enggak Ustadz, katanya. Ada amplopnya enggak Ustadz, katanya. Nah, itu ada juga yang nakal. Makanya harus kita bina, kita rangkul gitu. Supaya terjaga akidahnya. Ya, terjaga akidahnya. Ya, jadi saya sangat bersyukur. Saya syahadat 3 November 2020, baru balita saya ini, balita, bayi 5 tahun. 3 November 2020 di Petapahan, Kabupaten Kampar. Jadi saya juga sekarang ini tinggal di Suram, Sukaramai. Saya dengan Koh Dondi, ini pimpinan saya. Koh Dondi, Bendahara Pusat Yayasan Pembina Mu'alaf. Saya diamanahkan di Yayasan Pembina Mu'alaf untuk wilayah 1 di Riau, Sumatera Utara, Aceh, dan sampai ke Jambi. Nah, jadi kita partner. Jadi sepertinya apa yang kita rindukan, saya juga sudah saya kirim juga ke beberapa perguruan tinggi tentang kehadiran Koh Dondi di sini. Tapi memang tidak semua orang merasa tertarik gitu. Nah, jadi saya bangga ketika melihat banyak adik-adik yang mungkin pelajar, mungkin mahasiswa, ada rasa ingin tahu, kepingin ingin tahu akan kristologi, ya, supaya kalian-kalian ini juga nanti yang bisa membentengi, ya, karena tidak semua sekolah, tidak semua pesantren, tidak semua masjid yang terbuka untuk hal ini. Dianggap hal ini kurang kerjaan gitu. Ya, tapi ini adalah bagian yang penting untuk menjaga akidahnya. Saya rasa cukup sekian, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit boleh ya? Ini tadi kan saya memperkenalkan tentang perbedaan atau kontradiksi konsep ketuhanan, keselamatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya kan? Nanti setelah sholat asar, mungkin kita juga bisa lanjutkan bagaimana kita menggunakan ilmu krislamologi, ya, ketika kita menghadapi syubhat-syubhat terhadap Islam atau Quran, ya, itu usulan saya saja. Silakan. Jadi setelah ini nanti kita ambil sesi 1 jam lagi, setelah sholat asar nanti, dalam 1 jam nanti ada sesi kedua materi ini, terkait dengan yang sudah dijelaskan oleh Kodondi tadi. Jadi silakan sekarang kita semuanya naik ke atas untuk sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar semuanya kita turun lagi kemari di bawah. Kita ambil 1 jam lagi waktu untuk sesi kedua kok. Terima kasih. Kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.